Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Komite Keselamatan Jurnalis menemukan fakta baru dalam kasus kebakaran yang menewaskan wartawan dan keluarganya di Kabupaten Karo. Kebakaran melanda sebuah gudang perbaikan truk dan penampungan oli bekas di Kabupaten Deli Serdang. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus pelaku ganjal ATM yang sudah beraksi belasan kali di sejumlah titik di Kota Medan. Kasus kebakaran yang menewaskan wartawan dan keluarganya di Karo masih terus diselidiki. Komite Keselamatan Jurnalis menemukan fakta baru di dalam investigasinya. Kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan dan keluarganya di Karo 27 Juni 2024 lalu belum juga menemukan titik terang. Hingga kini, polisi belum mengemukakan hasil laboratorium forensik maupun hasil autopsi jenazah para korban. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ yang merupakan gabungan organisasi profesi wartawan turun ke lokasi kejadian untuk mendalami kasusnya. Hasil investigasi menemukan fakta bahwa kebakaran diduga terjadi setelah korban memberitakan perjudian di kawasan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam pemberitaan yang dimuat korban dijelaskan adanya keterlibatan aparat berinisial HB. Sebelum kebakaran terjadi, terdapat rentetan kasus antara Sempurna Pasaribu dengan aparat berinisial HB. Oleh karena itu, tim KKJ Sumatera Utara meminta Kapolda Sumut dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kebakaran berujung maut tersebut. KKJ juga mendorong semua jurnalis di Sumut agar bekerja secara profesional dan menaati kode etik jurnalistik. Ada beberapa kejanggalan yang menjadi catatan kami. Yang pertama itu adalah sebelum kebakaran, korban itu sempat menuliskan berita tentang perjudian yang diduga dikelola oleh aparat militer. Kemudian fakta yang kami dapat di lapangan sebelum kasus kebakaran itu, korban ini sempat mengamankan dirinya karena ada merasa terancam yang diduga akibat pemberitaan itu. Sementara itu, Polda Sumatera Utara telah memeriksa 16 saksi, di mana 5 diantaranya menjadi saksi kunci. Penyidik juga terus melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus ini. Proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus ini masih terus berjalan. Polisi bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi, tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Oleh karenanya, tim laboratorium forensik, kemudian Inavis, kemudian asistensi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum juga dilakukan kepada Polres Karo. Rumah Sempurna Sembiring juga dijadikan warung kelontong yang menjual bensin eceran, gas LPG, dan juga kedai kopi. Beberapa saksi menyebut sempat mendengar ledakan saat kebakaran terjadi. Rumahnya terbakar pada Kamis dini hari pekan lalu sekitar pukul 3 pagi dan keempat korban sempat dilarikan ke RSUD Karo, tetapi nyawa keluarga wartawan ini tidak tertolong. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Bukan hanya Komite Keselamatan Jurnalis yang turun melakukan investigasi, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Selasa sore juga meninjau lokasi kebakaran yang menewaskan wartawan dan anggota keluarganya di Karo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian proses penyelidikan dan pemeriksaan. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto mendatangi langsung rumah Sempurna Pasaribu untuk melihat dari dekat lokasi kebakaran yang menewaskan sang wartawan, istri, anak, dan cucunya. Dengan kedatangan langsung ke rumah korban, Kompolnas ingin memastikan seluruh rangkaian proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus kebakaran ini berjalan sesuai prosedur. Namun hingga saat ini, Kompolnas belum bisa memberikan keterangan karena menunggu hasil pemeriksaan yang masih terus berjalan. Kompolnas berharap masyarakat dapat memberi informasi terkait kasus ini.
Untuk mempermudah masuknya informasi, Polres Karo sudah mendirikan posko pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan informasi seputar peristiwa kebakaran yang terjadi 27 Juni lalu itu. Sempurna Pasaribu merupakan wartawan media daring yang aktif bertugas di Kabupaten Karo. Ia beserta istri, anak, dan cucunya tewas di dalam rumah yang terbakar pada Kamis dini hari. Dari hasil autopsi, keempat korban dinyatakan murni terbakar serta tidak ada luka akibat tindakan kekerasan. Sebelumnya dari hasil investigasi, Komite Keselamatan Jurnalis Sumut menemukan fakta baru bahwa kebakaran diduga terjadi setelah korban memberitakan praktik perjudian di kawasan Padangmas, Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Dalam pemberitaan yang dimuat korban, dijelaskan adanya keterlibatan aparat berinisial HB. Disusul adanya permintaan dari aparat agar menghapus berita dan postingan korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo. Sebelumnya, Kodam 1 Bukit Barisan menepis tuduhan adanya indikasi keterlibatan aparat dalam kebakaran yang menewaskan keluarga wartawan di Karo. Dugaan mengemuka karena sebelumnya sang wartawan sempat memberitakan masalah perjudian di Kabupaten Karo yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Hampir satu pekan pasca kebakaran tragis yang menewaskan 4 orang keluarga wartawan media online Sempurna Pasaribu. Namun hingga kini, polisi belum mengemukakan hasil laboratorium forensik maupun hasil autopsi jenazah para korban. Sementara itu, Kodam 1 Bukit Barisan menjelaskan tidak ada temuan indikasi keterlibatan orang tak dikenal dalam kebakaran tragis itu, melainkan murni disebabkan ledakan tabung gas. Pernyataan ini dikeluarkan pihak TNI karena beberapa pihak mencurigai adanya kesengajaan dalam kebakaran ini, pasca pemberitaan sang wartawan tentang masalah perjudian di Kabupaten Karo yang diduga melibatkan anggota TNI. Ini dijelaskan oleh pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP terkait dengan barang bukti dan beberapa saksi yang dimintain keterangan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada, sekali lagi katakan tidak ada OTK atau orang tak dikenal yang melakukan pembakaran. Jadi murni kejadian di dalam rumah karena dalam rumah tersebut mereka itu berjualan Pertalite atau BBM dan juga tabung gas. Sejauh ini penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo telah memeriksa 16 orang saksi atas kasus kebakaran rumah yang menewaskan Sempurna Pasaribu, istri, anak, serta cucunya yang baru berusia 12 dan 3 tahun. Dari 16 orang yang diperiksa, 5 diantaranya merupakan saksi kunci. Dewan Pers di Jakarta telah mengeluarkan pernyataan mendesak Kapolri dan Kapolda untuk membentuk tim investigasi yang imparsial. Pihak TNI meminta semua pihak bersabar menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan hasil autopsi seluruh jenazah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Kebakaran melanda sebuah gudang perbaikan truk dan penampungan oli bekas di Kabupaten Deli Serdang pada Selasa sore. Api yang merambat dengan cepat menghanguskan sejumlah tangki dan truk. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari dalam gudang perbaikan mobil truk dan penampungan oli bekas di Jalan Sampali, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian tersebut sempat membuat warga sekitar panik lantaran sebelumnya terdengar ledakan dari dalam gudang. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 2 unit alat berat forklift, tangki, dan 1 truk tangki turut terbakar. Kepala Dusun Agus Susanto mengatakan dirinya tak mengetahui pasti dari mana sumber api muncul. Sejumlah material dalam gudang seperti oli, ban, dan tabung gas membuat api cepat merambat dan menghanguskan gedung. Saya sudah bicara sama yang di dalam, yang bekerja pada saat api terjadi. Mereka tidak ada menyampaikan, jadi masing-masing mungkin nggak tahu dari mana asal api. Itu yang saya dapat sampaikan, Pak. Untuk korban ada nggak, Pak? Belum, Pak. Belum ada terdeteksi korban. Tadi ada sempat terdengar ledakan sebelum terjadi kebakaran, Pak? Ada sih, karena kan memang apinya itu kan saking banyaknya api tadi itu ya mungkin sebagian entah ada sisa oli ataupun ada tabung gas seperti itu, Pak.
Api baru bisa dipadamkan 3 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Medan dan Pemkab Deli Serdang diturunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari percikan api las saat pekerja memperbaiki sebuah truk di dalam gudang. Akibat peristiwa tersebut, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.